berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, terima kasih atas kehadiran di tempat ini, atas penyertaan-Mu, atas pertolongan Tuhan sampai siang hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Itu semua kemurahan Tuhan. Engkau yang memberi kelegaan, Engkau yang memberi sukacita, Engkau yang memberi penghiburan atas segala pergumulan kami Tuhan. Sehingga kami menyediakan waktu, mendedikasikan hidup kami untuk menyembah Tuhan. Dan kali ini kami akan merenungkan, belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami, supaya setiap materi ini bukan hanya pengetahuan manusia, bukan kekuatan manusia, tetapi ada kuasa Roh Tuhan, ada kuasa ilahi yang memancar dari setiap kebenaran yang kami terima Tuhan. Tuntun kami untuk setiap kata-kata, setiap pemikiran, Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskan tempat ini, sehingga kami bersekutu dengan Tuhan dan bukan dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk kesempatannya untuk bisa berkhotbah di tempat ini. Sebenarnya salah satu pergumulan saya di tahun 2021 adalah bertemu dengan gereja yang baru. Jadi selama 1 tahun saya merasa kok tidak ada yang baru gitu ya. Ternyata akhir tahun di minggu terakhir malah Tuhan menggenapi. Saya pikir Tuhan istilahnya scriptural time, kurios, waktunya Tuhan namanya. Baik, saya akan memperkenalkan diri dulu. Jadi dari 26 sampai 12. Jadi saya ngurusi pemuda, ketua pemuda, kemudian multimedia. Terus kemudian sesudahnya saya dikaji juga gereja Kristen jalan-jalan. Termasuk kesini juga jalan-jalan. Ya, terus tema yang akan saya bawakan sesuai dengan tema besar ya tahun ke depan kayaknya ya. Ya, jadi kasih yang kekal. Nanti saya akan membawakan studi kata, ada 2 kata yang akan saya sampaikan. Jadi di depan ada warna kuning, simbol entah apa itu, nanti kita akan pelajari. Saya akan memperkenalkan diri dulu dari beberapa kegiatan saya di bidang pelayanan. Oh ya, udah. Sip. Ya, saya mendirikan pelayanan pemuritan di tahun 2012 yang saya beri nama El Sadik. Jadi saya waktu itu minta teman saya buatin logo gitu ya. Jadi ada beberapa pemikiran saat itu dan dia merumuskan, dia anak DKV, jadi pinter gambar, pinter mendesain. Saya minta bikinkan logo untuk melambangkan pergumulan saya gitu. Nah, jadi konsep utamanya atau apa ya, yang saya usung atau saya ajarkan adalah konsep legal ground atau terjemahnya dasar hukum. Jadi Alkitab saya pandang sebagai kitab undang-undang atau kitabnya Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita pikirkan harus punya acuannya, harus punya dalilnya, ada dasarnya. Kalau undang-undangnya ngomong gitu ya kita harus paham, harus ngerti. Jadi sebelum kita melakukan, kita harus paham dulu, kita harus belajar. Jadi waktu saya merenungkan satu ayat, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi ada 2 sisi dalam iman kita. Roh itu menggambarkan pengalaman, kebenaran menggambarkan pengetahuan. Jadi orang menyembah Tuhan dalam roh, tapi tidak dengan pengetahuan, ya salah. Gitu. Orang terlalu banyak pengetahuan, tidak pernah punya pengalaman roh, ya minus juga. Gitu. Jadi dan gereja Tuhan juga terpecah belah. Ada orang yang sangat menggemari pengalaman, jadi jarang. Jadi studi Alkitabnya memang kurang, tetapi banyak pengalaman. Gitu. Ada juga yang suka dengan pengetahuan, debat, filsafat gitu-gitu, tapi pengalaman rohnya kurang. Penginjilan juga minus, bermisi juga minus, gitu. Tapi pengetahuannya tinggi. Gitu. Jadi waktu itu saya merasa ini harusnya satu kesatuan gitu, antara pengetahuan dan pengalaman. Maka itu yang saya pergumulkan saat itu. Kemudian pergumulan saya adalah saya mewajibkan menggunakan bahasa asli. Kenapa? Karena itu seharusnya bukan milik orang teologi saja. Enggak harus orang sekolah teologi bisa. Bahkan sebenarnya orang-orang yang di teologi walaupun diajari ada kurikulumnya gitu ya, bahasa Ibrani atau Yunani, tapi ketika khotbah nggak jaminan dia pakai itu pengetahuannya. Jadi dia mungkin akan pakai yang lain gitu ya. Jadi hanya sekedar
kurikulum di sekolah, yang sudah diajarkan di jemaat juga. Kemudian yang seterusnya, pergumulan saya waktu itu adalah berkaitan dengan pemuridan, berkaitan dengan cara memuridkan gitu. Jadi saya mencoba mempelajari banyak metode pemuridan yang dipraktekkan di gereja atau di lembaga-lembaga yang menyebut diri lembaga pemuridan. Ada satu celah kecil yang saya lihat gitu ya. Jadi orang ditekankan disiplin, orang ditekankan harus ini harus itu. Kamu harus kemenangan jiwa, setahun harus nyebar traktat berapa? Kamu harus mission trip sekian misalnya gitu ya. Kamu harus menjangkau orang sekian, jadi kayak target-target. Kamu harus bisa mungkin mempengaruhi keluarga atau memberkati keluarga di bidang tertentu misalnya. Tetapi ada hal-hal di mana ketika tidak semua orang sanggup menjalani beban-beban yang diperintahkan. Disuruh misalnya kalau sekolah, karena masih rutin gitu ya, bangun pagi wajib gitu ya harus sekolah. Orang masih bisa bersaat teduh jam 5 pagi. Tapi begitu dia kuliah, di mana kuliahnya siang, ini sudah hilang. Disiplinnya sudah hilang. Jangan-jangan buru-buru bangun jam 5 gitu ya. Kalau kuliah jam 1 bangun jam 11. Melek, makan, mandi, berangkat. Gitu. Artinya ketika seperti itu, segala bentuk disiplin yang diajarkan bertahun-tahun ketika remaja hilang. Udah hilang, udah lupa. Apalagi kalau dia kuliah di tempat jauh, nanti pembimbingnya di Karanganyar misalnya, dia kuliah di Jogja, siapa yang ngawasin? Tidak ada. Walaupun diingatkan nanti bangun ya pakai HP atau apa gitu ya. Tapi kan orangnya tidak dari situ. Tidak setiap minggu ketemu. Nanti dia komunitas di sana, apakah kerohaniannya dijaga tidak, kita juga tidak tahu gitu, kayak sama mantau. Mantau lihat media sosial bisa gitu. Tapi kan kadang itu kamuflase gitu. Jadi orang banyak tertipu sebenarnya. Itu pergumulan saya waktu itu. Kemudian makanya saya menekankan kepada orang adalah satu, kita itu partner. Saya dalam tidak posisi menggurui kamu atau saya lebih tinggi dari kamu, tetapi saya ingin kamu itu otakmu itu dipakai berpikir mandiri, intinya begitu. Karena pasar saya atau hasilnya target saya adalah orang-orang dewasa. Kalau memuridkan anak kecil itu memang tidak bisa disuruh mikir sendiri kan, harus diarahkan. Tapi kalau orang sudah, terutama mulai mahasiswa, kan mulai punya idealisme, pasti kan akan ada beberapa pemberontakan kepada otoritas. Maka caranya memuridkan tidak bisa disuruh A, disuruh B, tidak bisa. Saya begini karena saya punya alasan A misalnya. Sekarang kamu setuju nggak dengan A ini? Kalau nggak setuju ya nggak mungkin kamu lakukan. Kalau kamu lakukan A, sedangkan hatimu nggak setuju, itu namanya apa? Ya munafik. Jadi nanti ketika pertemuan persekutuan kelihatan rohani gitu ya. Di luar rohono, rohana. Beda gitu. Jadi tiap minggu kelihatan bagus, tapi aslinya di luar enggak. Nah itu yang saya pergumulkan. Makanya cara saya memandang pemuridan adalah konselor gitu ya, atau konseling. Kemudian selain itu ada yang namanya kurikulum pemuridan atau pelepasan. Jadi pelepasan roh jahat gitu. Kenapa? Karena saya sering menemui orang-orang yang kesulitan dimuridkan, termasuk orang-orang yang kesulitan disiplin rohani, itu karena gangguan roh. Jadi gangguan roh itu ada dua versi dalam pemahaman saya. Ini kalau ada orang yang melakukan, misalnya urusan asmara, wah bojone punya yang lain gitu ya, pergi dengan tawan lain atau pihak lain, maka dia butuh bantuan. Dia berdoa kepada Tuhan tidak dijawab, bertahun-tahun pasangannya nggak kembali, maka dia cari jalan lain. Kalau Tuhan tidak menolong, ya setan yang menolong. Jadi itu yang saya urusi. Jadi orang dimuridkan gagal itu bukan karena dia pemalas atau memang dia itu nggak pantas dimuridkan, nggak, tapi dia itu memang ada dalam belenggu gitu. Jadi saya ingat salah satu nubuatan Yesaya kan mematahkan belenggu dengan cara berpuasa. Tujuannya apa? Jadi kita tuh punya fokus membebaskan orang dari belenggu gitu. Belenggu dosa, belenggu masalah gitu. Jadi orang memuridkan itu seharusnya punya solusi. Itu yang saya pergumulkan. Kalau kamu nggak punya solusi, bagaimana kamu bisa menjangkau orang atau memenangkan orang? Saya kelaparan, saya tidak butuh khotbahmu, saya butuh nasimu misalnya. Apa yang saya kasih? Ya saya berbagi nasi saja. Jadi pemuridan yang kaku, yang kelihatannya di kelas itu
sebenarnya sekarang disadari ditolak secara halus. Makanya jangan heran anak muda pergi dari gereja, udah malas gitu ya. Saya itu nggak butuh yang retorika dari kata keluar tapi nggak penting gitu bagi mereka. Kelihatannya mulutnya manis tapi praktiknya nol gitu begitu. Bagi anak muda itu begitu pergumulan. Apalagi di gereja online sekarang. Saya nggak perlu tampil ke gereja. Kalau saya suka ya saya online gitu ya, cari gereja siapa, mana, pendeta siapa yang dia suka. Atau kalau dia nggak senang, malas, ya sudah dia nggak ngapa-ngapain. Ke gereja yang enggak, nonton khotbah yang enggak, belajar Alkitab yang enggak. Gitu. Itu tantangan. Jadi kita jadi gereja itu harus relevan, intinya begitu, relevan dengan zaman. Kebenarannya sama, cara menyampaikannya berbeda. Itu yang saya maksud. Kemudian tujuannya yang saya tuliskan itu adalah memahami kebenaran lebih mudah. Kenapa? Karena sebenarnya orang kalau hanya ditekan pasti stres. Tapi kalau kita sebagai membantu mereka dimuridkan Yesus, jadi tidak memahami saya memuridkan orang, tetapi saya membantu orang supaya dimuridkan Yesus. Itu konsepnya. Jadi saya hanya menunjukkan jalan ini. Sebenarnya ada etimologi beraninya, tapi saya nggak ngerti. Jadi kenapa konsep seperti itu ada alasan. Nah, kemudian 2012 saya mendirikan grup Facebook karena saat itu sudah mikir gitu ya, saya akan lebih banyak digital. Grup Facebook Elsa Sekolah Filosofi ini dulu sampai 900 orang, cuman ada tim inti saya yang kayak tanda petik kudeta gitu, jadi saya banyak membuang orang, 600 akun saya terminam dari perusahaan. Kemudian saya merubah strategi, pergi ke lebih ke offline gitu ya. Jadi kalau dulu khusus online, sekarang lebih banyak offline memang. Kemudian saya membuka channel YouTube pakai bahasa Inggris, Elsa School of Thought of. Jadi untuk pengajaran, untuk studi Alkitab saya posting di YouTube supaya bisa diakses. Kemudian ada satu lagi pelayanan saya, okultisme, saya bikin dokumentasinya saya upload juga sebagian di channel namanya Pelepasan Ikatan Satan by Elsa. Jadi yang paling terkenal ini video kera 20.000 view. Yang komen ternyata anggota kerasa. Komennya gini, lu itu kak, kok itu malah dilepaskan, mau saya masukin apa dari Lampung. Saya coba lihat fotonya kan, ternyata pakai baju seragam perguruan. Mungkin marah-marah ya. Yang punya saya keranya saya masukin kok di situ malah dikeluarkan. Mungkin sewot ya, sampai 20.000 orang. Yang ini tentara di Magetan melepas susuk. Nanti kalau mau silakan follow. Kemudian untuk materi saya juga membuat situs elsadik.net, jadi saya setup sendiri. Jadi beberapa topik, biar saya tuliskan di sini baru saya jelaskan lewat itu. Kemudian kegiatan offline online, konseling pastoral, dan membantu pendeta untuk khususnya untuk okultisme. Jadi misalnya kasus apalah asmara gitu ya, saya suruh pendeta yang ngurus sendiri gitu. Urusan rumah tangga kan saya nggak enak ngurusin, tapi kadang urusan rumah tangga jadinya okultisme. Itu yang saya baru masuk. Ya tadi urusan pengen punya pacar, cari bantuan lain. Ya, terus doa keliling. Jadi biasanya saya ajak tim untuk berkeliling. Jadi yang saya kunjungi tempat-tempat yang angker, jadi makin angker makin asik. Maka saya pakai kayak gini tuh biar bludas-bludas sana itu enak. Saya kemarin ke Grendawahono di Karanganyar sebelah sana itu. Jadi ke sana itu masih ada gini, ya. Jadi pakaian kami sama yang udeng gini, pakai hio gitu kan, masih bakar, masih doa. Jadi dia nggak tahu kalau saya sebenarnya secara spirit kan bermusuhan. Dia menyembah di situ, saya menendang roh yang datang sembah. Intinya begitu. Jadi saya paling semangat kalau doa keliling itu karena ada perangnya. Kalau nggak perang nggak asik. Terus doa yang kedua modelnya adalah deklarasi. Jadi
beberapa, kalau ada hal besar yang saya rasa penting, maka saya melakukan deklarasi. Kenapa? Karena di PL, siapa yang bikin Yeriko atau kota Yeriko? Sekarang siapa mendirikan Yeriko kembali? Ya kehilangan anaknya. Yeriko atau apa? Pokoknya dia hanya mengucapkan. Begitu ini didirikan, kehilangan anaknya. Ketika ada ucapan kutuk kepada pendiri apa itu namanya, Irak ya, Babel gitu. Perhatikan ketika si Saddam Hussein mendirikan menara apa namanya, taman gantung ya, taman gantung Babylon. Tidak lama kemudian dia tumbang dinastinya. Itu contoh. Jadi di PL ucapan itu berkuasa. Nah ini kalau di spiritualitas Jawa, kejawen itu mirip sekali. Saya punya teman gitu ya, disakiti. Kebetulan waktu itu dia pastor gereja. Sakit hati sama salah satu klien. Kita nono, besok cilok. 2 hari kemudian kecelakaan di gereja. Biasa bagi apa juga ya. Mulut manusia Jawa itu kalau punya ilmu itu bahaya. Tembus, omongannya tembus. Ternyata di PL itu begitu juga. Jadi banyak PL di Lama itu kayak formula sumpah lah istilahnya, formula sumpah. Demi Tuhan yang hidup, aku akan ini. Itu kan orang bersumpah. Makanya waktu Paulus dikejar-kejar, jadi beberapa orang dari imam itu kan dia bersumpah, saya tidak akan makan sebelum membunuh Paulus. Padahal Paulus sehat, dia kelaparan, gagal menyumpahi, gitu ya. Sumpah yang tidak berkuasa. Gitu. Kemudian juga penginjilan kedar. Sebenarnya untuk penginjilan saya awalnya itu tidak terlalu concern, tidak terlalu fokus ya, karena saya mendalami kebenaran atau pengetahuannya. Jadi saya waktu itu berpikir kalau pengetahuan lengkap, otomatis jiwa akan datang gitu aja. Jadi saya tidak terlalu awalnya dulu tidak terlalu berpikir memenangkan jiwa. Tapi toh akhirnya Tuhan membawa saya juga untuk memenangkan jiwa juga. Ini klien saya di BTL Sade Sinongko dengan Pak Filemon. Jadi kalau konseling pastoral, ini urusan asmara, okultisme. Jadi biasanya kami doa seperti ini. Jadi saya membuat metode doanya. Kemudian ini petobat baru. Jadi lahir baru langsung pelepasan, ini saya Pak Filemon. Terus ini better. Saya baru tahu juga kalau Kristen. Sebelum meninggal. Ini GPF, Gereja Pemulihan Firman, Pak Yakub Sulistyo. Secret Namer ya. Tim saya juga Pak Irawan. Terus dari video sana ini menantunya Kak Sebana. Iya, menantunya Kak. Ini petobat baru. Saya masukkan ke GKKI bisnis Pak David ini. Ini rumahnya warung ini. Ini dia pakai konek juga. Ya tobat. Terus di Boyolali ini tim saya Boyolali, teman saya ke Boyolali lihat sama dia. Ini bosnya itu Cahaya Sakti Motor kalau pernah lihat. Kepala cabang tuh. Ini juga Muhtadin ya. Ini kalau saya khotbah, ini seminar khotbahnya Beni Solin bersama Sabda. Ini kalau saya retreat di Alberta loh ini sebelum pandemi. Kemudian seminar okultisme di STTA ini tahun 2019. Nah, ini GSA juga Pak Frankie Bunadi, GSA Air Hidup Sukabumi. Tim saya juga. Terus ini Pendeta Yusak PBLTA Magelang. Nah ini yang doa deklarasi, jadi kami sering ngumpul dengan Ayub sama Baren. Tahun 2017, jadi waktu umat 212 deklarasi gitu ya. Jadi kami melakukan deklarasi melawan. Supaya apa? Ya tadi, karena saya percaya omongan itu berkuasa. Tuhan bertitah, Tuhan bersabda. Jadi kalau kita manusia
titah juga dengan kepenuhan ketuhanan, kuasanya nyata. Jadi ketika sekarang mereka mulai tumbang satu-satu, saya tepuk tangan, syukur, rasa no. Jadi ini Tuhan mereka, ini Tuhan kita diadu. Saya cuma nonton gitu. Ini saya ini kalau kunjungan ke Kemukus, tahu nggak Kemukus? Nah, kalian orang-orang salah ya. Kemukus itu biasanya untuk pesugihan mesum. Jadi saya, ayo sama bareng ditawari kamar, Mas kamar Ros. Batin saya, oh iya loh cewek. Lupa soal perempuan. Sekarang kalau nggak salah ini udah dibangun, udah ditutup kayaknya ya. Ininya. Situsnya ya. Ini saya kunjungan ke Demak, naik motor ke sana pegel ya. Masjid Demak. Ini saya lupa loh bahwa ada logo salib di baju saya. Jadi jemaatnya melotot semua kan saya nggak sadar. Terus iya salib gede banget. Kalau kebijaksanaan Bapak permisi. Ini ke penataran kardinal. Tim saya Blitar ini. Dia botak, saya masih ada rambutnya. Ini Pak Pidato yang bisa nemenin nyopirin. Ini di Batu Cave, Malaysia. Ini juga 2 keliling di sini. Gara-gara ini kami ketinggalan pesawat. Aneh sekali pokoknya. Jadi kalau dua begitu itu pasti ada hal aneh. Harus kehilangan $600 untuk beli tiket lagi. Tinggal 2 menit telat gitu, bisa telat. Terus 2016 sampai 2020 saya di Sabda jadi tim penerjemah ayat itu. Khususnya untuk Yesaya Yeremia, saya itu tugas saya. Dan juga memberi pelatihan bahasa Ibrani. Saya upload bagian di YouTube. Ini waktu sesi pelatihannya. Kemudian untuk komunitas ET saya bikin terjemahan sendiri. Saya buat untuk modul program SWOT untuk Windows. Jadi saya compile sendiri, saya bikin sendiri. Nah ini kenapa saya getol dengan bahasa asli, karena saya bisa kasih pertanyaan pada Bapak Ibu. Ini 2 ayat yang bertentangan. Ulangan 4 ayat 24, Tuhan itu kecemburu. 1 Korintus 13:4, kasih itu tidak cemburu. Ini pertanyaan menarik. Siapa yang bisa jawab? Kenapa 2 ayatnya bertentangan? Tuhan itu cemburu, Tuhan PL, tapi Tuhan BB kok kasih itu tidak cemburu. Beda. Jangan-jangan Tuhan PL dan BB itu beda. Silakan tahun depan dipergumulkan. Nanti kalau tahu jawabannya ngomong saya. PL. Ini kan tema setahun ini. Oh ya, ini tool, lupa. Ini tool apa ya? Alat untuk belajar Alkitab. Ini bisa dibuat di biblehub.com. Jadi saya, daripada kita merasa bodoh gitu, kita nggak perlu pintar, maksudnya nggak perlu suka teologi, kita bisa belajar Alkitab bahasa asli. Jadi kita bisa akses, ini ada nomor, ada kamus, cara baca, ini hurufnya. Kalau nggak hafal ya nggak apa-apa, nggak harus hafal huruf Ibrani. Ini bahasa Inggrisnya. Saya pengen juga bikin yang bahasa Indonesia, tapi harus punya tim kalau itu. Jadi dengan alat ini kita bisa tahu ini kenapa ini berbeda, ini bermusuhan, ini kenapa. Ini pertanyaan yang kalau pakai terjemahan sulit. Nanti kalau pakai terjemahan nanti ada yang versi, kalau misalnya bahasa Inggris ya, ada yang namanya envy dan jealous. Envy bisa terjemahkan cemburu, jealous juga. Tapi envy punya sinonim atau makna lain, misalnya iri. Ini saya kasih clue. Ini tidak cemburu atau tidak iri, itu clue-nya. Tapi harus pakai bahasa asli, kalau pakai terjemahan repot. Kemudian ini khotbah di GPT dengan tema kasih juga. Saya berikan studi katanya. Baik, saya akan masuk ke materinya. Jadi yang warna kuning, yang nanti nggak tahu ya, kuning ya, kuning atau hijau? Kuning ya. Jadi yang warna kuning ada tiga huruf kuno, ini sebenarnya Ibrani kuno. Jadi Ibrani yang diajarkan ST biasanya Ibrani modern, karena menggunakan Alkitab yang namanya Masoret tahun 800. Nah yang Ibrani kuno ini saya pikir jar.
belum pernah ada maksudnya ya. Saya belajarnya nggak dari orang estet atau pendeta, tapi dari orang Ibrani, dari orang Yahudi di Amerika. Jadi kalau mau akses ancient-hebrew.org itu kalau belajar sendiri. Jadi kata kasih itu ada 3 huruf. Kalau huruf kunonya itu adalah kalau yang paling ini paling kanan. Ada yang tahu nggak ini apa? Kepala kerbau, kepala sapi. Kalau hurufnya ox, sapi jantan. Ini H, H. Di H itu kayak gitu. Jadi kenapa itu kayak namanya piktogram. Jadi orang menggambarkan kata H dengan ini gitu ya. Jadi 2 tangannya naik. Kemudian yang paling kiri itu ini kayak kotak tapi nggak tertutup karena ini denahnya tenda orang Semitik. Jadi yang nggak tertutup ini pintunya. Jadi kotak tapi ada pintu kecil di samping. Jadi ini A, ini H, ini B, ini rumahnya. Bait itu loh, rumah Allah. Bait suci, rumah suci. Nah, itu bait, rumah. Tapi juga punya makna keluarga. Nanti sebenarnya akan terhubung dengan kata Aba. Kenapa Aba itu pakai bed? Itu ada alasannya. Itu bisa satu sesi sendiri membahas bed. Baik, jadi jadi kita sudah membahas kata kasih, yang berikutnya kita akan membahas kata kekal, kasih yang kekal. Nah, tadi sudah saya tunjukkan kata kasih itu dibaca ahava, jadi bed di akhir dibaca v untuk Ibrani modern. Jadi pengucapannya biasanya dibaca v, ahava. Nah, saya mengambil ayat yang saya pikir sangat populer ya, Yohanes 3:16. Jadi kata Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal atau mengaruniakan anaknya kepada dunia. Itu di dalam kalimat ini ada dua anak kalimat. Jadi biasanya orang Ibrani kalau nulis Alkitab itu dia menggunakan yang namanya paralelisme, satu kalimat dengan 2 anak kalimat. Kalau dia diulang dengan kata yang sama atau sinonim, berarti dia menguatkan maknanya. Kalau menggunakan kata yang berlawanan, berarti dia mengkontraskan 2 ide atau 2 gagasan. Jadi kalimat yang pertama adalah karena Tuhan mengasihi dunia. Jadi anak kalimat pertama, Tuhan mengasihi dunia. Anak kalimat kedua, maka dia mengaruniakan anaknya atau putranya. Jadi kalimat yang kedua kata mengaruniakan itu dalam terjemahan yang lain adalah give, memberi. Nah, kenapa? Nanti kita bisa tahu ternyata itu ada bahasa Ibrani-nya. Jadi kalimat pertama Tuhan mengasihi dunia, kalimat kedua Tuhan memberi anaknya atau putranya. Itu berarti dia mengulangi atau pengulangan paralelisme. Jadi anak kalimat pertama mendukung anak kalimat kedua. Nah, ternyata di dalam etimologi atau bahasa aslinya memberi dan mengasihi itu satu keluarga kata atau satu makna. Nah, ini. Jadi Alef itu artinya pemimpin yang kuat. Sebenarnya di Jawa juga punya simbol kerbau. Di agama Hindu juga ada lembu nandi. Nah, misalnya di Jawa, kenapa yang ditanam kepala kerbau? Karena itu kita tuh satu leluhur dengan orang Ibrani. Jadi ketika orang menanam kepala kerbau, orang Jawa itu berpikirnya kan itu. Saya sedang menanamkan suatu paku bumi dengan benda, dengan hewan, kepala hewan. Jadi ketika saya tanam, saya percaya tanah itu, rumah itu atau bangunan itu dijagai oleh Tuhan Jawa, oleh El. Kalau bahasanya orang Turki, El, Tuhan. Simbolnya sama ternyata. Ini kepala yang ada tanduknya ini. Jadi kita itu satu leluhur dengan bangsa Ibrani. Makanya Adam itu kan nama bahasa Ibrani juga. Kemudian, nah ini ada yang namanya kata dasar dan kata imbuhan. Jadi alefnya itu imbuhan, kata dasarnya adalah HB-nya, heibet-nya. Heibet kalau dilihat di kamus adalah memberi. Jadi kata dasarnya memberi, diberi imbuhan depan atau istilahnya sufiks ya. Prefix alef, jadilah mengasihi, ahava. Jadi antara kata dasar memberi dan mengasihi ternyata satu keluarga.
Jadi kalau saya bilang, ini saya kasih kamu, artinya apa? Saya memberi kepada kamu. Ternyata dalam bahasa kita itu pun ada, walaupun tidak baku ya. Jadi kalau lihat kamu tidak ada. Kata kasih sebagai memberi nggak ada. Tapi secara pergaulan orang paham, oh kata mengasihi atau kasih itu artinya diberi atau memberi. Terutama ini bahasa Jakarta ya kalau ditampilkan. Kemudian hebat itu tadi ada orang berseru minta perhatian, terus denah keluarga. Jadi kata memberi itu punya makna begini. Saya sedang memberi perhatian kepada keluarga. Ternyata menarik. Saya mengasihi dan memberi itu family. Misalnya saya ngasih hadiah Natal ke orang, saya menganggap itu keluarga saya. Makanya hukum kasih itu kan kasihlah. Kalau saya pakai bahasa Inggris ya, kalau bahasa Indonesia kan sesamamu. Kalau dalam bahasa Inggris seringkali kata dipakai adalah your neighbor, tetanggamu. Kasihlah tetanggamu. Artinya tetangga kita saya anggap keluarga saya. Itu maksudnya. Jadi kalau kata sesama kan luas gitu ya. Tetapi kata terjemahan dalam versi yang lain adalah tetanggamu, your neighbor. Saya mengasihi tetangga saya seperti keluarga saya sendiri. Itu ternyata bahasa Ibrani itu kaya makna gitu. Jadi kalau kita hanya tahu terjemahan, memang hal begini tidak akan kita tahu. Baik. Kemudian saya mengutip satu ayat ini tadi yang saya tunjukkan. Keluaran 3:14. Ada yang bisa membacakan coba? Salah satu jemaat. Keluaran 3:14 untuk versi LAI yang saya tunjukkan versi ET, versi saya sendiri. Yang kencang monggo silakan. Keluaran 3 ayat 14. Yes. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku, lagi firman-Nya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Terlalu banyak kata aku. Aku adalah aku, telah mengutus aku kepadamu. Jadi kalau baca terjemahan itu saya agak bingung. Aku terus masuknya. Nah kemudian saya coba menelaah bahasa Ibrani dan saya menerjemahkan begini. Dan bersabdalah Tuhan kepada Mose, Akulah Haya, sesungguhnya akulah Haya. Kenapa? Karena saya melihat ada yang namanya paralelisme. Gitu ya. Jadi ada satu kalimat dengan dua anak kalimat. Jadi kata aku adalah aku, saya terjemahkan akulah Haya, sesungguhnya akulah Haya. Itu lebih mengena atau lebih menusuk maknanya. Jadi kata ini tadi, kata Haya tidak saya ganti dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ikan itu nama Tuhan ternyata. Jadi ada suatu sosok yang datang kepada Musa bernama Haya. Dia ngomong, Musanya ngomong maksudnya, perkenalkan dirimu kepada kami, kepada Israel. Nah sosok ini bilang, akulah Haya, iya, akulah Haya. Aser iya, akulah Haya, yang akulah Haya. Kenapa dia harus mengulangi kata ya? Aku adalah aku itu. Jadi kata hayanya diulangi 2 kali. Karena ternyata kata itu, namanya itu haya itu diucapkan juga ketika menciptakan. Jadi ada satu kutipan ayat penciptaan yang bilang, jadilah terang, itu bahasa Ibrani, Yehior. Kata Yeha ternyata itu bagian dari Hayah ini, Yehi. Jadi kalau H dihilangkan jadi Yehi. Jadi H itu kayak the kalau dalam bahasa kita, bukan dari sang saka merah putih. Jadi kata penunjuk tunggal itu, tapi jadi sosok. Cuman kata sang kan memang jarang kita pakai. Sang guru mungkin ada, sang saka, sang apa lagi? Kan dalam bahasa kita nggak betul the. Kalau bahasa Inggris kan the God, the book, the chair, the car gitu ya. Indonesia kan tidak betul. Motor apa sebagai mobil orang perlu nggak betul. Sang motor atau tidak betul. Tapi dalam bahasa sananya itu memang ternyata diucapkan ketika mencipta. Yehior, jadilah. Jadi Yehi diterjemahkan jadilah terang.
Ternyata nama Tuhan yang menyatakan diri kepada Musa itu dia menciptakan dengan namanya. Yehior, jadilah. Jadi ketika ngomong jadilah itu ternyata manifestasi dirinya sendiri. Aku yang jadi. Karena aku adalah yang menjadi, maka aku menjadikan. Ya, saya pencipta, maka saya mencipta. Kalau setan itu bukan mencipta, hanya niru. Baik. Jadi begitu ya. Jadi ada nama suci itu tidak saya terjemahkan. Terus terang saya nggak berani menerjemahkan. Karena saya punya pandangan memang karena dalam terjemahan itu ada dua aliran. Satu kontekstual, satu literal. Nah, saya aliran literal. Jadi kontekstual itu bagaimana memasukkan bahasa asli ke budaya setempat. Kalau saya aliran literal, saya memasukkan bahasa asli ke budaya setempat tanpa sebisa mungkin tanpa merubah, intinya begitu. Karena yang dalam nama yang terjemahan akan ada kehilangan makna. Misalnya idiom, ada gula, ada semut. Di Inggris kan gimana? There is sugar, there is gitu, lagu. Karena itu istilah bahasa kita saja. Kayak bahasa Jawa, kunduran truk, coba terjemahkan bahasa Indonesia. Ditabrak dengan cara mundur. Ya, itu contoh. Jadi tidak ada kata terjemahan yang sama persis, itu sulit sekali. Maka saya pilih daripada susah-susah bahasa asli aja. Dia belajar bahasa asli. Kalau misalnya begini, kita terbiasa kata Arab misalnya. Kata imam, imam itu bahasa aslinya kohen. Nah, agak beda. Imam itu orang suci ternyata artinya dalam kamus. Kohen itu beda. Jadi ketika Harun atau Aharon disebut kohen, perantara itu tidak sama dengan kata imam sebagai orang suci atau orang benar. Ini konsep yang sebenarnya kalau saya sangat hati-hati ketika menerjemahkan. Karena orang bisa memikirkan makna yang berbeda daripada yang dimaksudkan penulis Alkitab. Jadi tugas menerjemah itu memang pergumulannya berat. Satu, dia bikin terjemahan, nanti yang percaya terjemahannya atau memakai terjemahannya bisa jutaan orang. Kalau dia selenco 1 mili gitu ya, jemaat bisa selenco 1 kilo gitu. Saya dulu dibesarkan orang GKJ pakai Alkitab Jawa. Kalau di GKJ kan jelas Yehuwa kan ada. Kemudian saya ketemu orang-orang yang bukan GKJ, saya dianggap saksi Yehuwa. Kamu saksi Yehuwa? Oh, saksi Yehuwa? Lo Alkitab Jawanya tulisannya Yehuwa gitu. Bahkan kalau di GKJ itu dibikin plakat gitu ya, Amos 3 di mana berapa? Tulisannya Yehuwa jelas. Di depan jemaat semua orang tahu kalau GKJ nyebutnya itu. Tapi kalau saya bicara kepada orang yang nggak pernah tahu Alkitab Jawa, saya dianggap SSY, saksi-saksi Yehuwa. Awalnya saya bingung kok, ternyata orang yang nggak kenal Jawa, maksudnya gereja Jawa, tidak mengenal nama itu gitu. Kemudian kemarin saya lihat ini ya, webinarnya di STTK Desi. Jadi ada Pak Yakob Sulistyo, Shepherd Nemer itu kan, yang nama Yahweh, ada Pak Profesor Kristianto. Dia orang GKJ dan punya pergumulan yang mirip dengan saya juga. Ketika dia orang GKJ ngomong dengan di luar, dia anggap aneh. Penyebut-nyebut Yehuwa itu sofo. Karena Alkitab PAI bahasa Indonesia tidak ada. Jadi di Indonesia Alkitab suku yang pakai nama itu cuma kalau nggak salah hanya 2, Batak sama Jawa. Yahuba kalau nggak salah. Jadi Yahuba itu terjemahan dari Yahuba, ada Yihanya. Jawa bagus, orang Batak masih ada Yihanya bener. Orang Jawa ada Yahuanya bener. Jadi artinya itu yang bikin saya penasaran awalnya, karena saya waktu itu belum paham Ibrani. Ya sih bener sih diri sing Alkitab Jawa bahasa Indonesia. Itu pergumulan. Jadi bisa menimbulkan hal-hal seperti itu. Kemudian selain kata haya, sebenarnya kalau dalam nama suci ada yang namanya wah. Jadi akhiran wah, ya wahnya itu hawa sebenarnya. Itu ada dalam beberapa kata. Ini saya coba nomor strongnya atau 934 ada 71 kali dipakai. Ada hawa, hawat, hawaita, hawat, hawa, dan seterusnya. Kemudian ada kata hawa, ini ternyata tanpa haya. Itu artinya nafas, breath. Nah, jadi Tuhan selain kata haya, yang artinya tadi nanti kita lihat selalu ada ya. Jadi aku ada.
adanya ini jarang dibahas, jarang orang tahu. Jadi kata hayah itu ya adanya itu sebenarnya terjemahan. Nah ini istrinya Adam, jadi bahasa aslinya bukan Hawa tapi Kha. Kalau kita memang kesulitan mengucapkan kahalah, kalau dalam pendekatannya Hawa, karena dari kata hayim, haya, kehidupan. Wahnya kira-kira kemungkinannya berarti ibu. Makanya nama istri Adam kan apa? Ibu dari segala yang hidup. Kata hidup berasal dari kata haya atau hayim. Kata ibunya dari wahnya itu, dari akhiran wah yang itu kayak feminim lah dalam bahasa itu. Jadi ternyata ketika Tuhan memberi nama, atau Adam mungkin yang memberi nama ini istrinya, dia punya konsep ini kehidupan, ini istriku punya makna kehidupan. Ibu kehidupan. Jadi semua anak-anakku akan berasal dari ibu ini, dari ibu ini. Itu nama istri Adam. Nah itu ada ininya. Lihat kamu seperti ini. Hayat, live, life, kehidupan. Hawa, life, the first woman, wanita pertama. Jadi dari kata Hawa tanpa H, kemudian Hawa. Hawa itu kayak satu keluarga kata. Kemudian ini frasa yang saya dengar tadi, Tuhan yang hidup. Alkitab LAI ini ada frasa yang sangat sering terulang. Demi Tuhan yang hidup, demi Tuhan yang hidup, demi Tuhan yang hidup, demi Tuhan yang hidup. Saya cari Tuhan yang hidup aja keluar semua nih, demi Tuhan yang hidup. Jadi di PL tradisinya adalah mengucapkan sumpah dengan nama Tuhan. Jadi kalau kata Tuhan berbesar itu artinya Yahweh atau Yehuwa. Saya nyebutnya Yahweh bukan Yahweh. Saya bukan sekretnya. Nah, jadi makanya ketika ini saya dulu penasaran ini kenapa formula sumpah di PL selalu menggunakan kata hidup. Tuhan yang hidup, Tuhan yang hidup, Tuhan yang hidup, Tuhan yang hidup. Ternyata ya ini tadi. Kata hidup itu sinonim di dalam nama Tuhan. Selalu ada, selalu hidup. Jadi kata Hawa tadi saya buat kamu artinya kehidupan. Jadi Tuhan itu selalu ada dan selalu hidup. Intinya. Nanti saya tunjukkan bahwa Yesus pun mengklaim dirinya selalu ada dan selalu hidup. Ini paling berguna kalau ada yang namanya okultisme. Jadi segala jenis roh itu selalu menganggap dirinya roh kematian. Makanya jangan heran kalau di Jawa itu namanya agama suwung. Jadi kalau masuk ke alam suwung, jadi orang meditasi masuk ke alam suwung, alam gaib. Nama dari alam gaib adalah satu alam amot, yang kedua alam maut. Perhatian keserupaan dan kata Arab mati yang kita pakai dan maut, MT. Kata MT dalam bahasa Ibrani artinya itu mati. Makanya kalau dalam satanisme ketuanya atau rajanya satanisme itu disebut Baphomet. Di akhir katanya ada MT-nya, maut. Kenapa? Karena dia mengklaim diri aku tuh kematian gitu. Nah ternyata Tuhan kita, Tuhan Israel itu menyebut dirinya hidup. Jadi ini ada Tuhan mempunyai nama kehidupan, ini ada setan mengklaim nama kematian. Jadi mereka itu memang musuhan. Jadi kata setan itu artinya kan musuh. Satanael, musuhnya El, musuhnya Tuhan. Intinya begitu. Jadi nanti kalau puji roh itu ya, saya mewakili Tuhan hidup, kamu mewakili roh yang mati. Jadi dulu pernah ada orang kerasukan. Saya suruh mengucapkan nama suci nggak suruh, yang artinya kehidupan, jadi kan. Jadi saya kasih apa, spoiler gitu. Jadi rekonstruksi nama suci dalam bahasa Ibrani modern atau Masoreh itu Yehuwa, kayak di Alkitab Jawa. U sama O sama. Dalam bahasa kunonya itu Yahu. Makanya jangan heran orang Arab menyebut Yahudi itu Yahudi, bukan Yehudi. Nah itu. Jadi Yahu. Benyamin Netanyahu, Yirmiyahu, Yeremia, Eliyahu, Elia ya, yang kita Elia itu, Eliyahu. Kemudian anak Nabi Nathan, Netanyahu. Jadi Yahu. Matius, Matit Yahu, banyak Yahu. Ternyata nama Tuhan versi kunonya, versi modernnya Yehu atau Yehu. Nah, dia saya suruh ucapkan. Hayah Hawa. Jadi itu rekonstruksi nama suci. Dia tidak bisa mengucapkan Hawa. Dia mengakunya begini, saya itu kehidupan, tapi bukan yang itu, bukan yang kamu sebut itu.
Jadi setan tidak bisa mengucapkan nama suci. Dia tidak bisa mengklaim aku itu kehidupan. Menyebutkan kesalahan itu tidak menyebutkan kebenaran, apalagi ke itu, ke itu. Hanya karena kehidupan memancar berbeda. Kamu bisa menyebutkan kehidupan ya, tapi nggak bisa loh. Apa banyaknya? Aku tadi sudah berusaha menipu supaya aku tidak keluar. Hujat, aku melaknat, aku pemecah. Dia yang selalu asem tidak bisa melakukannya. Aku selalu bisa melakukan, dia selalu benar, tapi tidak bersahi. Bisa lari hidup. Bukan hidup yang hidup tadi, hidup yang hidup itu bukan hidup yang itu. Ya yang itu berarti Tuhan yang hidup Bukan, itu. Hidup yang tahu tadi bukan hidup yang itu, tapi hidup yang Dia yang Tuhan. itu. Kok kamu tahu sih? Dia Tuhan yang hidup. Dia selalu memberikan hikmat kepada yang dicintainya. Mereka yang dicintainya, dia selalu memberikan hikmat kepadanya. Pada kamu yang dosa, hikmat itu untuk jadi aku menyangkal yang Hidup. yang benar. Akulah ayahku saja, bukan ayahmu kau itu. Aku ya, kamu tunduk pada otoritasmu, otoritas darah salib anak Yosua Salmasia. Aku bisa menyebutkan nama anaknya karena dia bohong lagi. Dia adalah pengetahuan soal yang letakkan di dalam otak. Aku akan menghilangkannya. Aku ngekrungu mawas. Gimana bisa melawan kalau aku nggak bisa lepas dari setan ini? Aku mau menyebut namanya yang gini, tapi aku nggak bisa. Aku ingin menyebut namanya yang gini. Sebutkan dalam pikiran Mas Bayu. Kendalikan pikiran. Saya bicara kepada Bayu, ayo. Rohnya Bayu, bicara pada rohnya. Saya berbicara kepada roh manusia bernama Bayu Ragil Prasetyo. Mengasihimu yang akan kau menolak segala ajaran, pemikiran, filosofi yang termasuk yang menentang Tuhan yang hidup. Tandanglah yang rohani. Saya mempercayai Tuhan yang hidup. Suruhlah perintahkan mereka pergi ke alam maut dan jangan kembali. Nah dia kematian. Itu doktrin pelepasan itu ya. Nah ini saya coba ngambil beberapa ayat, jadi kata hidup ini saya coba cari gitu ya. Di PB pun banyak. Yohanes, kelihatan nggak ya? Lihat Yohanes 15:1. Akulah pokok anggur yang benar, Bapaklah pengusahanya. Ini di perikopnya. Kalau ada ranting yang kering, dipotong dan dibakar. Artinya apa? Dibuang mati. Ranting kering itu mati. Makanya kan orang Kristen, wah jangan-jangan saya ranting yang kering dan dibakar Tuhan. Jadi lawannya kehidupan. Jadi Tuhan akan menghidupi pohon yang berbuah lebat dan mematikan ranting yang kering.
Ternyata konsep kehidupan kematian atau dualisme gitu ya, itu dibahas terus. Kemudian Yohanes 7 ayat 38. Ini Yesus yang ngomong ya. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci. Kitab suci itu apa? PL. Saat itu belum ada PP. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Nah ini. Yesus pun mengklaim dirinya kehidupan, air kehidupan. Jadi kalau aku di dalam kamu, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan menghasilkan aliran air kehidupan. Jadi dia mengklaim juga nama Tuhan, hidup. Kemudian ini nama Yesus, saya pikir sudah sering dibahas, Yehosua. Yeho itu nama Tuhan, suanya keselamatan atau menyelamatkan. Jadi Yesus pun mengklaim nama Bapaknya atau nama Tuhan. Jadi ada Tuhan, Yahweh, ada Yehanya, Yah itu. Ini dibawa ke dalam nama Yesus. Makanya kalau nggak salah kitab Yoel, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu bahasa Indonesianya. Coba bayangkan, barang siapa berseru kepada Yahweh dia akan selamatkan. Itu PL. Bagaimana PB bisa menggenapi PL? Sedangkan orang Kristen pun tidak tahu nama Yehanya, tidak tahu. Kenapa? Lewat apa caranya tahu? Oh, ternyata lewat nama Sang Putra Yesus. Yesus itu kan juga terjemahan sebenarnya. Karena di PL Yunani, Yesus itu digunakan untuk menerjemahkan Yosua. Jadi kalau Bapak Ibu buka bahasa Yunani PL, ada nama Yosua ben Nun, nulisnya Yesus. Jadi Yosua itu Yesus gitu, secara bahasa. Kalau secara personal beda. Jadi Yehosua ben Nun, nanti dengan Yosua ben Yosadak, imam di era Ezra itu, dengan Yehosua Al-Masiyah, the Mesiah atau Sang Masiah, Al-Masih kalau bahasa Arab. Ya itu gelar, Al-Masihnya gelar, tapi namanya Yehosua sama dengan Yosua ben Nun. Sedangkan dalam bahasa Yunani jadi Yesus. Makanya jangan heran ada gereja-gereja aliran Yahudi yang menyebutnya, ada yang menyebut Yehosua, ada yang menyebutnya Yesua. Kenapa Yesua? Karena itu singkatan dari Yehosua. Karena Imam Ezra melarang menyebut Yeha untuk nama manusia. Sama seperti kita, kan kita nggak enak kalau punya anak diberi nama Yesus gitu. Yesus, jelok anak Yesus gitu. Kayak orang-orang Latin tuh, Yesus Garcia. Ya kebetulan menyebutnya Yesus kalau bahasa Portugal Spanyol. Tapi kan tulisnya Yesus Gracia. Itu memang agak bahaya kalau nama Tuhan dipakai oleh nama manusia. Makanya orang Yahudi sampai sekarang tidak berani mengucapkan Yeha itu. Jadi golongan yang sangat ketat ini tidak berani menyebut Yeha itu tidak berani. Digantilah dengan kata lain, Adonai, Hashem, the name, atau God tapi huruf besar, atau pakai strip dari G, strip D. Jadi kalau ada artikel gitu, nulis orang Yahudi itu pasti, karena dia pengen menuliskan YHWH tapi tidak berani nulis, hanya dikasih kata ganti. Begitu. Nah kemudian selanjutnya Yesus mengklaim dirinya ini di kitab Wahyu. Wahyu 1:8 saya bacakan. Akulah Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jadi tiga kata ini, tiga frasa ini. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Diperhatikan kata ada, yang ada dan selalu ada. Itu berasal dari hayah itu sendiri. Dari PL, itu nama PL. Jadi Yesus mengklaim diri, aku tuh yang selalu ada. Sama saja dia mengklaim dia itu Tuhan. Makanya kalau umat sebelah mengkritik kita gitu, tunjukkan ayat Alkitabmu yang nulis Yesus nulis akulah Tuhan sembahlah aku. Ya kita ketawa gitu. Mereka tidak tahu ilmunya. Jadi di sini Yesus terang-terangan ini deklarasi ketuhanan ini. Akulah Alfa Omega. Ini berkaitan penciptaan. Jadi awal dan akhir itu penciptaan, karena Tuhan tidak punya awal, tidak punya akhir. Yang punya awal akhir hanya semesta atau ciptaan. Dia mengklaim ini nama suci ini. Jadi kalau dia memiliki nama Yeha atau Yeho di dalam dirinya, itu sah. Karena dia juga mengklaim maknanya juga yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Karena dia selalu ada dari kamusnya tadi hayat tadi. Maka
dia tidak bisa tidak ada. Dia akan selalu ada. Mbok pisuwi ya tetap enak. Kowe nesu ya tetap enak. Kamu menyanjung dia ya dia tetap ada. Jadi Tuhan itu maha dirinya begitu. Mau diprotes oleh yang tidak Kristen berapa? Mungkin 4 miliar atau 5 miliar orang di dunia, dari yang agama non Kristen sampai yang ateis, karena mereka tidak percaya Tuhannya Yahudi gitu. Ya baru mereka kayak deklarasi, aku tuh tidak percaya Tuhan, aku tuh tidak percaya Tuhannya Israel, aku tuh tidak percaya Yesus gitu. Orang mau sekian miliar tiap hari doa berkali-kali mau deklarasi seperti itu, Tuhan tidak bisa kehilangan harga dirinya, kehilangan sifatnya. Dia akan selalu ada. Mau itu dari nama dirinya sendiri. Kayak apa ya? Karakteristik gitu ya. Ininya begitu. Karena Tuhan kan tidak punya bayangan atau pertukaran bayangan. Dia tidak bisa berubah. Ininya. Dia selalu ada. Yesus pun juga mengklaim kembali tentang kehidupan. Orang di Wahyu 21 ayat 6. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ini Yesus yang ngomong. Jadi manusia yang kita rayakan dengan pohon ini, yang kita rayakan dengan Natalan, itu mengklaim dirinya selalu ada. Makanya dia bilang ketika dengan Abraham, sebelum Abraham ada, aku ada. Sebelum Abraham lahir, aku ada. Kenapa menggunakan kata aku ada? Itu dari hayat itu. Kalau bahasa yang biasa dipakai, ego, eimi. I am exist, aku ada. Dari PL ternyata, itu nama PL. Nama Ibrani itu. Jadinya ada manusia mengklaim dirinya hayat, makanya jangan heran orang Yahudi apa yang lakukan? Wah ini menghujat Tuhan. Lempari batu. Pengennya begitu. Kan dia berkali-kali menyatakan aku itu Tuhan. Akulah hayat. Kalau orang hanya tahu bahasa Indonesia misalnya, oh aku ada, orang nggak ngerti bahwa kata ada itu nama Tuhan karena hanya diucapkan dalam bahasa Ibrani. Jadi dia mengklaim ada dan sumber kehidupan, mata air kehidupan. Wah ini terlalu kecil. Ya, ini coba dibaca ini ya, ini yang Yohanes 17 ayat 11. Yohanes ayat 17, pasal 17 ayat 11 coba. Salah satu jemaat membacakan. Yohanes 17 ayat 11. Ini tadi yang saya tunjukkan. Jadi Yesus itu mengklaim nama Bapaknya, itu jelas-jelas terang-terangan sih. Yohanes 17 ayat 11. Jadi dia itu kayak pede sekali gitu ya, menggunakan nama Bapa. Yohanes Ya, 17 ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, ini membahas satu, sebenarnya harus pakai brand juga echad, itu beda nanti. Orang bingung, ini Tuhan itu satu atau tiga, itu jadi debat orang teologi. Beda aliran, beda doktrin gitu ya. Nah, saya fokus ke kalimat di tengah-tengah ini. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Jadi ada sosok Bapa memberikan namanya, nama Bapa kepada Sang Putra, kepada Yesus. Ini menarik. Misalnya saya punya nama akhirnya Kristen. Saya bisa bangga punya anak dengan nama akhir Kristen. Dalam orang Ibrani juga begitu. Yosua ben Nun, itu kan artinya Yosua putra Nun. Jadi nama bapaknya ditempel di situ. Gitu ya. Jadi kalau orang tua ngasih nama dirinya sendiri ke anak itu kan wajar. Kita pun punya tradisi begitu sebenarnya. Walaupun di Jawa sebenarnya nggak kayak suku-sukuan yang punya marga gitu ya. Kita nggak menekankan, tapi beberapa keluarga memang ada begitu. Jadi saya punya teman, saya install dia pakai nama marga Kuncoro. Semuanya Kuncoro semua gitu. Diberi nama Jawa gitu. Jadi semua anaknya wajib punya nama itu.
Kuncoro. Apapun nama depannya harus ada Kuncoro. Kenapa? Itu kebanggaan. Ini terahnya Mbah Kuncoro. Bahkan di Jawa kalau para raja punya gelar itu selalu mengklaim nama leluhur. Misalnya Ken Hangrok atau jadi Ken Arok, Raja Singasari. Gelarnya adalah Sang Rajasa Amurwabumi. Dia bikin Tra Rajasa. Jadi itu nanti nama-nama Raja Singasari ada Rajasa. Kemudian nama Majapahit diteruskan oleh Mataram. Ketika dalam sejarah saya baca, kebetulan nama saya memang dari Raja Mataram, Danang Sutawijaya. Kata Sutawijaya kalau diterjemahkan ternyata artinya Suta itu anaknya Wijaya. Wijaya itu siapa? Wijaya itu Raden Wijaya, Raja Majapahit. Jadi Raja-Raja Mataram mengklaim saya itu keturunan Majapahit. Jadi kebanggaan akan silsilah itu di mana-mana ada. Orang yang berani punya, kita pun juga punya. Orang Batak kan bangga dengan marganya gitu. Kalau menghina marga, wah itu perang. Misalnya misoi margane. Apa ya margane? Tabarat misalnya. Oh, Tabarat itu kurang ajar. Oh, marah. Satu klan marah, enggak satu orang. Perang suku itu nanti. Kalau di Jawa kan jarang ya pakai marga. Tapi kalau suku-suku yang pakai marga, wah itu perang kesukuan kalau sampai menghina marga. Nah, bayangkan ketika kita menghina nama Tuhan, nama Bapa, siapa yang marah? Ya Tuhan. Jadi ketika orang menghina nama Yesus, siapa yang dia hina? Ya bapaknya. Ada yang langsung ke bapaknya, ada yang menghina anaknya. Menghina anak atau menghina bapak, hormat kepada anak, hormat kepada bapak. Karena anak itu utusan gitu. Kayak duta besar. Jadi kalau sejarahnya kita punya yang namanya tadi Raden Wijaya, dia itu kan memerangi Kubilai Khan, Raja Cina, Raja Mongol atau Raja Tiongkok. Karena mertuanya Kertanegara menggores kuping, memotong kuping putusan Raja Tiongkok itu. Karena Raja Tiongkok pengen deklarasi, kamu harus tunduk kepada Tiongkok. Kertanegara tidak mau. Singasari itu kerajaan besar, ya mana mau lah gitu ya, tunduk kepada Tiongkok. Dipotonglah kupingnya. Nah, itu dianggap penghinaan bagi Kubilai Khan. Maka dia kirim itu kalau nggak salah 30.000 tentara ke Jawa. Nah, Raden Wijaya ini pintar atau licik itu. Saya akan bantu kamu balas pada Raja Singasari. Nah, cilakanya yang jadi Raja Singasari adalah yang membunuh Kertanegara. Jadi sebenarnya secara politik sudah musuhnya Kertanegara. Jadi pelakunya Kertanegara sudah mati. Yang menduduki Singasari adalah yang namanya Jayakatwang itu. Jadi itu musuhnya, tapi karena sudah menguasai Singasari, dia dianggap Raja Singasari. Jadi ngertinya tentara Mongol ini, oh itu Raja Singasari. Padahal pelakunya bukan itu. Dalam sejarah itu dipakai untuk ternyata membuktikan Raden Wijaya bisa memenangkan atau balas dendam gitu ya, dengan bantuan Tiongkok. Karena apa? Dianggap penghinaan itu, memotong kuping itu penghinaan. Kayak mungkin itu Petrus memotong Malkus ya namanya, memotong telinga Malkus itu juga sama. Memotong kuping itu penghinaan. Jadi saya menghina Yesus, saya menghina Bapa. Padahal Yesus itu ada yang namanya hayahnya di dalam namanya. Jadi saya menghina Yesus, saya menghina kehidupan. Makanya mati kekal itu konsepnya. Kecuali ada yang namanya privilege Roh Kudus. Saya menghina Yesus sampai batas tertentu diampuni. Tapi kalau saya menghina Roh, mati, tidak ada pengampun. Jadi artinya kamu menghina Yesus diampuni terus. Mau sehari 1000 kali menghina Yesus diampuni. Kebetulan saya punya pengalaman orang yang menghujat Yesus. Jadi waktu saya SMP, masih hari pertama saya masuk, saya punya teman ada yang inisialnya APB kalau salah. Jadi dia itu umat sebelah. Jadi ngerti saya Kristen minoritas itu ya, kelas 1, sing Kristen 1. Mulutnya tiap hari menghina Yesus itu. Orangnya gendut, pipinya gembul, gemuk. Aku ya heran. Karena saya itu merasa tidak terlalu Kristen sebenarnya. Yang gereja ya ora tahu, ya berkata apa?
kecatnya bapakku Kristen gitu aja. Tapi saya ke gereja itu, saya ingat saya paling terakhir TK, di SD itu saya nggak pernah ke gereja. Jadi waktu dia menghina saya itu nggak tersinggung gitu. Yesus itu apa begitu? Kayak itu hanya orang Kristen gitu aja. Tapi saya tidak merasa punya ikatan dengan Yesus. Gitu. Jadi ini dihina seminggu gitu ya, mulutnya terocok terus. Nanti kamu mati disalib dipentang gitu ya, gas menengisor. Saya merasa santai-santai banget, tersinggung ya enggak gitu ya. Saya cuma mikir begini. Kalau Tuhannya orang Kristen ini jenenge Yesus kuwi ampuh gitu. Kuwi lambene digawe menang. Batin saya cuma begitu. Cuman mulut saya kan enggak ada ngomong ya, cuma berpikir saja. Nah, kemudian minggu kedua saya tuh heran, kan habis upacara kan masuk kelas. Ini orang itu menang cep gitu. Saya heran. Jadi selama satu jam pelajaran kan dia di belakang saya gitu kan. Saya kan nggak lihat. Waktu lambene menang wae. Pas ngasuh ya menang, biasanya deketin saya terus nerocos menghina Yesus, supaya menghina kekristenan. Terus saya perhatikan ininya merah ternyata. Kalau saja gondongan itu loh, ini bengkak. Salah satu kursinya bengkak. Jadi sejak itu sampai saya kelas 3, enggak pernah dia mulutnya nerocos lagi tentang Kristen. Enggak pernah. Dalam hati saya begini, Tuhan ini jeneng Yesus mampuh gitu. Seminggu mulutnya terocos, bengkak di mulutnya kan pas gitu. Sesuai yang saya pikirkan. Nah gue Tuhan kok juga menang. Menang-menang. Bengkak itu. Sejak itu enggak pernah mulutnya terocos, enggak pernah. Jadi saya mulai punya pengalaman spiritual, saya pikir ya itu ya. Oh, Tuhan yang Kristen ya mampu. Saya nggak perlu membela. Aku menang tahu urusanmu yang dihina gue, kecuali dia menghina kita. Suatu mungkin si dihina Yesus kok, saya nggak punya nama Yesus. Jadi saya nggak merasa tersinggung. Nah, gue rasa ya urusan Tuhan. Begitu dia diam, ampuh juga bisa bengkak gondongan gitu ya. Itu 2 minggu nggak sembuh gitu, jadi merah terus ini ya. Kalau zaman dulu kan mitosnya digosok telur atau apa ya. Yuramari gitu ya. Berarti gua syukur. Jadi antara Tuhan dia dan Tuhan Yesus itu ya diadu power tuh asik. Makanya saya senang pelayan pelepasan begitu, ngadu power. Jadi saya pernah beberapa kali sama beberapa perguruan ya, sama dukun mungkin. Jadi kalau pasiennya kesantet, saya lepaskan. Kan dukunnya marah, terus yang muncul apa? Ngirim kanker. Yang kena biasanya keluarga, teman-temannya. Nah kebetulan tim saya kan masih ya mantan dukun. Jadi kalau saya ajak pelayan tuh, saya berdoa membimbing doa itu gini ya. Kayak masih kayak dukun, jadi sudah saya larang ya, tapi begitu saya berdoa tuh tangannya segini. Jadi kayak ngetahui ilmu. Karena otaknya masih otak dukun. Kemudian ini balas yang musuhnya dia yang di sana itu balas. Yang kena dia, saya nggak kena. Dia kan punya bisnis jambu di Jatiwaso, Helena Jambu kalau dicari. Itu pengalamannya begini. Nanti sehari sesudah pelayanan, dia itu ada 2 bis datang, tamu gitu ya mau petik jambu. 2 bis datang, itu tidak mampir. Jadi di parkiran terus belok balik. Mboknya sing marah-marah, goro-goro kaya. Jadi kuasa setan itu nyata. Gitu. Jadi apa namanya? Adu powernya itu nyata. Ada beberapa pengalaman perguruan misalnya Al-Hikmah itu pernah. Jadi saya melepaskan orang. Nah orang ini punya teman orang Al-Hikmah. Orang Al-Hikmahnya ngomong, sing iso ngecolke naga kuwi sukma sejati. Jadi jiwa yang langsung terhubung ke atas ketua dia gitu ya. Jadi ketika ada orang yang bisa melepaskan ini, dia kan heran. Jadi waktu saya datang ke rumahnya, dia tuh datang tanpa diundang. Terus diomongnya duduk teko gitu ya. Mungkin lihat saya datang atau gimana. Jadi kami makan tadi sebelum. Jadi tuan rumah itu menunda-nunda supaya dia itu segera pergi. Diajak ngobrol, diajak makan. Orang-orang lungo-lungo gitu ya. Kemudian ya makan gitu. Begitu makan, saya dan Ayub, betul saya sama Ayub juga. Kami berdoa, tangannya itu begini. Jadi ini piring tangannya gitu. Sentik gitu. Kemudian kebetulan saya lihat kan, tangannya ngopo gitu. Kita berdoa Kristen, tangannya ini sentik. Terus tuan rumah menjelaskan, anu nih, tes power gitu. Nah, ya.
Jadi saya waktu itu ya nggak merasa apa ya aneh-aneh, maksud saya tidak menyatakan penyerangan balik, itu enggak. Ya cuman saya tonton gitu aja. Kemudian dia keluar ruangan, katanya itu memanggil bala bantuan lah. Jadi kalau yang bisa lihat teman saya kebetulan paranormal, jadi rumahnya tuh bala tentaranya berkumpul gitu, tapi tidak bisa masuk. Jadi di luar dia ritual gitu. Begitu dia masuk ke ruangan makan tadi, dia bawa jumper kan, ditutup itu jumper. Ternyata mukanya merah padam. Kalah power ternyata. Habis itu pamit pulang, tidak ada 5 menit. Ya kayak pengalaman itu asik gitu. Oh, darah salib itu wampuh ya. Kono nyerang nganggo ilmu nih sak dil ratang bos. Saya juga punya video bisa diputar. Ini kerasukan Kristen, roh Kristen tapi setan. Ada bisa diputar nggak? Jadi ini pelayanan orang kayak itu Maluku. Jadi dia ketika kerasukan itu bahasa roh. Nah, saya di posisi sana juga bahasa roh juga, tangan naik juga. Tapi ternyata dia palsu gitu. Jadi tangannya tidak pernah bisa naik gitu, selalu jatuh gitu. Itu namanya pengalaman. Bisa nggak? Tim saya di Maluku ini. Baik. Ada suaranya nggak? Jadi kayak KKR gitu. Saya di posisi sana, tangannya selalu turun. Jadi mau naik turun terus. Segala kemungkaran itu disangkali, kuasamu dimatikan negara salib, kepalamu diremukkan. Kemudian setelah salib, kami perintahkan keluar. Kecilin lah. Ada bahasa rohnya. Nah itu dia lepas. Nah itu saya juga nggak tahu ada pengalaman seperti itu. Jadi ketika saya memahami hayah tadi, kehidupan ada kuasa yang tampil gitu. Jadi orang atau roh yang tampil sebagai roh Kristen pun bisa ketahuan. Intinya begitu. Bisa balik ke ininya, PowerPoint. Ya, itu jadi pemahaman Ibrani, walaupun mungkin orang menganggapnya tidak penting, tetapi ternyata bagi saya, bagi pengalaman saya sendiri, itu penting sekali. Gitu. Jadi bisa, kalau istilah itu, ujilah segala roh yang berbicara. Kita tuh disuruh menguji roh yang berbicara. Kalau ada orang khotbah, ujilah. Gitu. Saya selalu ingat ini ya tentang Paulus. Ketika Paulus khotbah di jemaat Yahudi, apa yang dilakukan jemaat Berea? Mereka mengujinya dengan kitab suci. Jadi omongannya Paulus khotbahnya diuji dengan kitab suci. Kenapa diuji? Dia harus memastikan, oh ini Paulus ini orang Yahudi atau bukan. Ajarannya dari kitab suci atau bukan. Kitab suci di zaman itu kan PL, tidak ada PP, belum ada, belum ditulis. Jadi ketika orang menguji khotbah dengan PL, jadi saya menguji khotbah juga dengan PL, bahasa aslinya sana. Ternyata itu bisa memberi apa istilahnya? Memberi pemahaman yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Makanya saya sangat senang dengan bahasa asli itu. Kemudian ini tentang roh. Jadi tadi ada Hawa itu bread. Ternyata ruah itu dalam kamus itu artinya bread juga. Jadi kata roh itu artinya ada nafas. Kata Hawa juga nafas. Jadi kalau di dalam nama suci ada wahnya, ada Hawa itu.
dalam bahasa Arab sama ya. Hawa itu juga udara atau angin atau nafas juga. Hawa panas, udara panas. Jadi ternyata kata roh itu nyambung dengan kata hawa atau nama suci. Makanya pribadi roh itu ternyata ada dalam nama suci, dalam bahasa asli. Makanya kalau menghina Yesus diampuni, menghina roh atau hawa ini tidak diampuni. Wes final. Jadi seakan-akan Yesus disalib dengan darahnya itu tidak bisa menebus orang yang berdosa kepada roh. Beda level, tidak dosa. Kayak menghina Yesus diampuni, menghina roh kok tidak? Nah, itu bahasan tersendiri. Panjang itu nanti bahasnya. Nah ini haya tadi ada ya di kamus haya, hawa dan ruah. Nah itu ruah kehidupan. Itu satu apa ya? Satu keluarga. Maka ada dalam kelahiran kembali tuliskan dilahirkan oleh Roh Kudus, ruah, roh. Barang siapa dilahirkan oleh roh, kita tidak tahu dia itu akan kemana. Ada yang jadi penginjil, pendeta, ada yang jadi pengusaha, kita nggak tahu. Orang pengusaha masih bisa bermisi, berapa ya? Melayani Tuhan dunia begitu. Tidak harus jadi full time atau pendeta. Nah sekarang tentang Natal kita bahas ya ini. Apa yang dilahirkan roh adalah roh. Nah Yesus dilahirkan jasmani. Apakah Yesus dilahirkan roh? Nah itu bahasan lain. Tapi saya menekankan adalah Yesus dilahirkan jasmani karena kita merayakan Natal. Kenapa saya bahas ini? Karena ini penting. Kita tuh sebenarnya ada dalam sejarah gereja kalau Bapak Ibu baca tentang kenapa orang merayakan Natal adalah karena ada namanya ajaran gnostis. Jadi orang-orang Yunani yang tidak kenal budaya Yahudi tidak percaya Yesus itu lahir sebagai manusia. Maka orang gereja Yunani merasa perlu untuk merayakan kelahiran Yesus. Sedangkan gereja Ibrani atau Yahudi yang tidak pernah punya persoalan Yesus itu lahir atau tidak sebagai manusia, mereka tidak merayakan. Makanya kita tidak perlu mencap sesat orang yang tidak merayakan Natal atau Kristen yang tidak merayakan Natal. Kenapa? Mereka tidak pernah bergumul. Mereka sudah percaya Yesus itu dilahirkan sebagai manusia. Yang bergumul itu hanya gereja Eropa. Karena di Eropa banyak aliran sehingga mendamaikan Yesus itu manusia. Makanya di agama sebelah tidak percaya kan. Masa Tuhan jadi manusia itu disalib mati terus Tuhan mati yang di surga siapa yang bertanggung? Kita sebagai orang Kristen jawab gitu coba. Masa Bapak itu anak? Masa Tuhan mau itu dirinya sendiri? Orang Kristen udah bingung itu jawabnya itu. Kalau kita nggak tahu bahasa asli itu repot. Nah ini karena berhubungan Natal saya jelaskan di sini. Jadi Theotokos ini perayaan Natal kan karena penekanan Theotokos. Makanya jangan heran gereja-gereja yang menganggapnya purba atau ortodoks menekankan sosok Maria. Kenapa? Untuk menekankan itu lahir jasmani itu dari ibu, surrogate mother, ibu pengganti. Jadi kalau kita berapologetik Yesus itu lahir sebagai anak manusia ya harus merayakan Natal. Cuma nanti yang sering dikritik adalah atributnya. Natalnya kan sejarah, artinya di Alkitab ada, Yesus itu ada. Cuman orang yang diproteskan ada yang sinterklasnya, ya orang reform, nggak mungkin ada reform bahas sinterklas, nggak mau. Karena saking pengen murninya, Natal ya Natal, kelahiran Yesus nggak usah, tetek bengek gitu ya. Nah itu contoh. Nah kemudian ini yang saya alami juga. Jadi saya punya namanya bisa dianggap duri dalam bahaya atau kelemahan jasmani. Jadi saya SMP itu kena tipes atau apa? Opnam. Saya coba nih makan mie ayam gitu. Makan mie ayam sama opnam itu saya nggak habis pikir ya anak kecil itu. Mie ayam enak-enak kemarin tipes sih gitu aja nih. Otak saya agak sama. Kemudian saya kuliah itu sama, cuman penyebabnya beda. Saya makan pedes. Jadi saya ke Blitar itu ada saudara kondangan gitu ya, hajatan apa gitu. Semua makannya pedas, orang Jawa Timur isunya pedas semua, tidak ada yang tidak pedas. Ya sudah saya terpaksa makan. Dalam hitungan 4 jam, saya ke WC terus. Ngurus diare, lemes gitu kan. Akhirnya kami pulang. Nah selama pulang dari Blitar ke Karanganyar, wah penderitaan saya seumur hidup paling menderita. Pak ada pom, mampir, setor. Cair semua itu,
Cari hitam-hitam wah itu nggak enak sekali. Opnam, infus diomong banyak tipes. Oh, perasaan bisa tahu tipes. Nah, lebih parah yang kedua ini. Gara-gara sambel. Makanan pedas. Jadi waktu itu ini jadi orang Kristen no. Sini derita dan penderitaan. Ternyata Yesus itu juga sama. Makanya pentingnya Yesus lahir dari manusia kenapa? Karena ayat ini ayat terakhir ya begini. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang mencoba. Kalau Yesus tidak punya tubuh jasmani, buat bantah iso. Yesus tidak tahu kalian. Tuhan, saya kelaparan, minta makan. Nah, kalau Tuhan tidak pernah jadi manusia, ya dia tidak punya emosi. Datar aja. Lihat kita merana meratap kelaparan, dia santai-santai saja. Tetapi Yesus pernah merasakan lapar. Kalau kamu lapar, tuh buah batu jadi roti. Puasa kelaparan. Mungkin tapi Yesus tidak pernah kena tipes gitu. Saya kena tipes, dia enggak. Makanya saya sedang mempergumulkan gimana caranya kuasa Tuhan untuk kesembuhan itu muncul. Kalau orang sakit karena sandat, sembuh gampang. Pengampun dosa, pengampunan yang soal sembuh kenai, diampuni Tuhan, penyakit hilang. Ada dulu yang pernah langsung hilang gitu. Saya upload di YouTube juga. Dulu tangannya itu nggak bisa gerak, naik ini nggak. Begitu pengakuan tangannya sudah naik, Pak. Bisa nafas. Itu yang saya lihat kesembuhan ilahi karena pelepasan. Tapi yang kesembuhan karena medis saya belum nemu yang seketika. Walaupun sekarang ada beberapa penyembuh, pendeta penyembuh, tapi karena saya belum lihat sendiri gitu ya, saya ini termasuk skeptis gitu. Kecuali kalau mata saya sudah melihat sendiri ya baru saya percaya. Jadi kalau saya lapar, Yesus pernah lapar, maka saya bisa dia imam saya, yaitu perantara saya kepada Tuhan, kepada Bapa. Yesus pernah dikhianati. Jadi kalau kamu dikhianati, Yesusmu pernah, muridnya dewi. Bahkan dulu kalau nggak salah saudara-saudara itu malu. Jadi Maria sendiri pernah malu gitu. Yesus di tengah jemaat gitu. Mau diajak pulang. Itu ibunya dari situ. Malu ibunya. Maria pun pernah malu. Anaknya tukang onar. Seorang rabi tapi tukang onar. Karena mendirikan sekte baru, agama baru. Jadi keluargamu bisa malu denganmu. Kamu gagal, keluarga bisa malu. Orang tua bisa malu. Misalnya kamu sebagai anak lihat anak lain lebih enak hidupnya, malu. Wong tua pun numpang kepite ra iso. Marah, malu. Liane do cerita wah, pek-pek neng Bali, pek-pek neng Toba, pek-pek neng ndi. Raja Ampat gitu ya. Keren-keren. Pek nemo ngendi? Lalung. Tangmamu. Orang boy 11. Jadi kalau anak cerita piknik Singapura misalnya, cerita lalung, bumi dan langit, malu sebagai anak itu malu. Malu punya orang tua yang nggak bisa ngasih uang banyak. Yesus lahir dari anak tukang kayu, itu bukan pekerjaan yang wah, duitnya nggak banyak. Tapi kalau lahir dikasih emas, kemenyan sama orang Majus. Untuk biaya ke Mesir cukup, itu jauh sekali ke Mesir itu. Kayak kita tuh ke Cina mungkin ya sekarang ya. Biaya pesawat 10 juta. Nanti sehari di sana makan berapa, gitu-gitu. Saya dulu juga bergumul ini karena saya full time kan setahun ya. Makan apa saya setahun ini gitu ya. Saya keluar Sabdas November 2020. Habis itu full time. Enggak kerja yang profit sih, kerjanya non profit. Tapi tadi Tuhan itu hanya selalu ada. Jadi saya kayak iman saya dibangun dengan beberapa pengalaman disediakan. Jadi kalau saya keluar kota, saya tidak keluar uang. Yang punya mobil, ayo mas siap antar, oke gitu ya. Disediakan motor, kayak pakan, kayak tempat tinggal, kan enak. Saya nggak terima uangnya, langsung uang panas bablas. Tapi saya bisa kemana-mana. Itu.
Ketika saya butuh tempat, ada gereja, waktu itu di GBT. Silakan balkonnya bisa dipakai. Pasien sewa pun silakan bawa ke sini. Nginap juga tidak apa-apa. Ada tempatnya. Saya nggak perlu bayar, gitu. Tapi Tuhan menyediakan. Itu tuh cara kita beriman. Bahkan jadi cara iman kita tuh lurus sampai nama suci, gitu, sampai nama Tuhan gitu. Kalau Tuhan itu selalu ada, mau sampai mangannya kalian kan, itu nggak logis. Apalagi ada ayatnya, hidupmu akan berkelimpahan. Kalau tidak percaya kan, mulutnya kan menghujat Tuhan. Lah, dobos itu. Ayatnya dobos itu. Saya kalian ayatnya kamu hidup berkelimpahan, saya kelaparan. Begitu. Jadi antara iman dan pengetahuan itu harus lurus. Pengalaman kita dengan Tuhan, dengan iman itu harus ada pengetahuannya. Jadi pengalaman itu harus ada pengetahuannya. Kalau pengalaman tidak didasari pengetahuan Alkitab, gejala sesat. Orang bisa sembuh dan kuasa setan. Banyak. Saya lihat beberapa video gitu ya, paranormal gitu. Memang sembuh gitu ya. Dan mereka karena sembuh atau karena solusinya diberi, dia percaya. Ketika minta doa kepada pendeta, suwemen dadine gitu ya. Dia tidak percaya. Ini hopo wong Kristen yang kuasane kan. Mending nang wong kukun gitu. Dagangan laris langsung. Tiap pagi tak temuin kabeh musim mati didit laris. Selesai. Urusan selesai, masalah selesai. Saya nggak punya masalah. Itu yang dicari orang. Dan orang Kristen, wah kamu harus belajar ini. Baca Alkitab dulu, kenal Tuhan dulu. Kesuwen gitu. Maka kita harus punya banyak pendekatan. Jadi orang yang pengen dalam kita kasih ke dalam, orang yang pengen dangkal kita kasih ke dangkal. Yesus memberikan orang banyak. Dengan cara apa? Dikasih makan. Kasih mujizat apa itu? Roti itu ya, roti ikan itu ya, 5 roti 2 ikan. Ketika mereka minta lagi, dia ngomong, kamu tuh datang kepadaku bukan karena aku membawa kebenaran, tapi karena roti yang kamu makan. Di mayoritas orang itu begitu. Sedangkan yang 12 murid, yang 3 murid, wah itu istimewa. Jadi orang banyak menerima perumpamaan, tidak dijelaskan. Kepada 12 ini dijelaskan. Makanya saya juga tidak menuntut semua orang harus bisa bahasa Ibrani. Orang iso. Stres dengan botak. Tidak perlu gitu loh. Tetapi harus tetap diberi pemahaman. Oh ini itu dari bahasa sananya. Kalau kamu cari dari kamus bahasa Indonesia nggak akan ada. Itu contoh. Jadi orang jemaat pun tidak harus paham bahasa asli, tapi tetap harus diajarkan. Harus diberi pemahaman bahwa kita itu agama kita itu bukan agama Indonesia. Kita mau bahasa Indonesia, tapi bahasa aslinya bukan Indonesia. Makanya tadi kayak pertanyaan kenapa Tuhan itu pencemburu, tetapi ayatnya bilang kasih itu tidak cemburu. Nah itu pakai terjemahan stres. Mutak-mutik kamus besar bahasa Indonesia stres tidak nyambung. Tuhan PLB tidak ada PBB, intinya. Baik itu ya, jadi saya sampaikan begitu. Semoga bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Bisa pemusik maju ke depan. Biasanya saya jarang mempraktekkan bahasa roh, tapi lagi sedang keringin. Oh ya, satu lagi pertanyaan gitu ya. Kalau Bapak Ibu mempergumulkan kasih yang kekal, terutama di kalangan karismatik, banyak orang bisa berbahasa roh. Cuman pertanyaannya satu, tunjuk satu orang di gerejamu yang bisa menafsir bahasa roh. Jarang sekali. Saya ke banyak gereja saya tanya, ada yang bisa nafsir nggak? Ada yang bisa nafsir? Nggak ada. Ini memang pergumulan kita bersama saya pikir ya. Kalau di tim saya sendiri bisa, ada orang yang bisa, ada beberapa yang bisa. Tapi kenapa itu tidak? Sebenarnya kan karunia ya, artinya Roh Kudus yang sama di banyak gereja seharusnya menghasilkan karunia yang sama. Kenapa tidak satu pun menafsir bahasa roh? Semua orang gampang berbahasa roh, nafsir enggak? Itu PR tahun depan, silakan bergumul. Jadi setengah suara gitu ya, jadi musik saja, lagunya bisa. Jadi saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa. Kalau yang bisa berbahasa roh silakan berbahasa roh. Jadi kita menikmati hadirat Tuhan. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu menyembah Tuhan dalam konsep begini.
Kita tadi mengenal Tuhan yang selalu ada, Tuhan yang hayat, selalu hidup, sumber kehidupan. Jadi renungkan Tuhan dalam makna itu. Yesus itu punya nama kehidupan, punya makna aku selalu ada, akan ada, nanti selalu ada. Jadi kita menyembah Tuhan dalam konsep ini. Sebenarnya ini metode meditasi. Renungkan Tuhan, sembah Tuhan dengan pengetahuan kehidupan, pengetahuan tentang nama Tuhan, nama hayat, Dia yang selalu ada. Kalau yang bisa berbahasa roh silakan berbahasa roh. Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini boleh mengenal Tuhan dalam bahasa asli, dan kami rindu Tuhan merenungkan, menyembah Tuhan di dalam pemahaman yang sama bahwa Engkau adalah akulah hayat, sang kehidupan yang selalu ada, yang menyatakan diri kepada Musa di Gunung Sinai. Kami orang percaya, orang Kristen juga percaya Tuhan yang sama, kitab yang sama, 10 hukum yang sama. Mari naikkan penyembahanmu, doamu, bahasa rohmu kepada Tuhan. Hasikirana karga disakari takhi Arikin sayrena kesikira moharis Kata tariya sikir takhaira bokai sikira takhaira dakas Hari-hari wari takhaira Sakari bos Urubaya dan sikiri takhaira bios Kata tas sikira goreng tak sakhaira Urumore takhaira sarira dakas Sakari takhaira sakari takhaira. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Sang Hayat, sang kehidupan yang selalu ada, tidak bisa mati. Kare sikira takhaira moni sakari takhaira takare kore takare singa takare sikira kita tarik sapa are kare. Kami merindukan kehadiran-Mu di tempat besar. Kira takhaira hadirlah Sang Hayat yang maha hadir, sumber kehidupan, yang memberi kami air kehidupan. Kita harap mengasihi kita kaya di sini. Harap menghargai kasih kita kaya di sini. Kita tetap sila tetap emosi. Kita kaya emosi kaya kaya. Kira diri sila kaya kaya. Kita sakara poin sakara nore kasih. Kita naik sikit naik yase. Kita tarahai sakara poin. Ore disia nari ayasinta. Kaita sakai disia dapat. Kami merindukan kebersamaan dengan Tuhan. Kasih dari disia lain. Datanglah kehidupan dalam diri kami. Jadikanlah kami air kehidupan, sumber kehidupan yang mengalir keluar ke dunia menjadi kesaksian. Saya dan kaya sekali karitas mediasi dia kasih tuntun kami kepada kebenaran, tuntun kami kepada kehidupan, tuntun kami untuk mengenal Engkau secara pribadi, sehingga bukan lagi kami kenal dengan kata orang, tetapi kami melihat-Mu sendiri, mendengar-Mu sendiri, mengalami Engkau dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam hidup kami. Jadilah ada dalam hidup kami, jadilah ada dalam pekerjaan kami, jadilah ada dalam keluarga kami, jadilah ada dalam rumah tangga kami, jadilah ada menyertai bersama anak-anak kami, pasangan kami, segala jerih payah kami kiranya Kau selalu ada. Segala pekerjaan yang kami lakukan, penjangkauan jiwa, memberkati dunia, memenangkan orang, kiranya Engkau selalu ada bersama. Engkau yang menyediakan, Engkau yang mencukupkan. Engkau sediakan segala hal yang diperlukan supaya kami berhasil. Engkau menyediakan pengetahuan, Engkau menyediakan pengalaman bagi kami. Sehingga harus kita pakai kita
untuk segala penyertaan Tuhan. Sekarang kami tahu Engkau adalah Hayat yang selalu ada, yang akan datang juga Engkau selalu ada. Di masa lalu Engkau ada, di masa depan Engkau ada, saat ini pun Engkau ada, hadir, Engkau maha hadir, selalu hadir di dalam kehidupan kami. Ini yang kami imani. Ketika kami merayakan kehadiran Yesus sebagai manusia, itu adalah juga penggenapan dari nama-Mu yang selalu ada bersama kami. Tuhan yang ada bersama kami, yaitu Immanuel. Kiranya Engkau menolong kami dalam setiap hal-hal penerapan kami, kehidupan kami sehari-hari, supaya iman ini gak hanya menjadi pengetahuan tetapi menjadi pengalaman. Kami melihat kekuasaan Tuhan, kami melihat pencukupan Tuhan, kami melihat Tuhan yang nyata, bukan Tuhan yang sekedar angan-angan ataupun imajinasi. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami, Engkau memperlengkapi kami. Tidak ada lagi hal yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu, karena itu kasih yang kekal. Engkau kekal, Engkau selalu ada, maka kasih-Mu juga kekal, tidak bisa berhenti kepada kami. Ingatkan kami ketika di masa-masa kesukaran, kelemahan, sakit, penyakit, supaya iman itu tetap membara, sebab kekekalan ada bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Sang Putra, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yosua Sang Masiah. Amin. Luar biasa sekali. Yang kita tidak tahu menjadi tahu, bisa lebih paham. Dan saya minta Pak Dandang untuk ke depan bisa berlanjut nanti seperti ini. Ya sebentar ya. Jadi kita lebih tahu. Kemudian saya sampaikan rumah untuk 1 minggu ke depan dimulai doa pagi.